gue didatengin sama bapak-bapak ya, umur 50-an tahun gitu. Yang kata dia dan kata orang itu, dia udah bertapa 5 tahun gak turun-turun. Dia langsung nunjuk gue, Bang Jun. Asli mana kamu? Lenteng Agung, Mas. Asli mana sampean? Lenteng Agung. 3 kali dia bilang. Asli mana? Gue bilang Padang. Di sini tuh nggak ada setan yang berani kemari, kayak kuntilanak, pocong, gondoruo yang berani kemari. Di sini tuh kastanya udah prajurit semua. Tapi di belakang sampean ada kakek-kakek yang ngikutin sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Jonaria di Jembatan Hitam Story Misteri. Pada malam hari ini gue lagi-lagi nih ya disambangin sama Bos Travel Bang JJ. Oke, Amin, ya. amin, Bos amin. Travel Bang JJ. Nih Bang JJ kemarin udah cerita di gue pengalamannya di Gunung Sumbing tahun 2010, dan sekarang Bang JJ mau cerita lagi pengalamannya di salah satu gunung, Gunung Arjuno Gunung Arjuna via Purwosari. via Purwosari. Nah, Bang JJ gimana nih Ah, bisnis lancar nih ya? Alhamdulillah sih. Pandemi Bandung. seret. Seret ya? Iya, wisata mati total. Iya, tapi masih ada aja nggak sih? Ada aja, Masih ada ya? aja. Ya sebulan sekali ada aja, ada aja. Paling dekat-dekat ya. Iya, udah dekat aja paling Bang John. Aduh, pandemi ini kapan kelar ini? Makanya, ayo dong, pandemi dong, cepat kelar dong. Ini kesian nih, kita mau jalan-jalan susah nih jadi Bang JJ. Bener. Nah, nih buat teman-teman yang belum nonton episode kemarin, Bang JJ ini punya yang namanya open trip ya Bang ya. Ya, Travel ya, Bang, travel ya? trip ya, travel wisata. Travel wisata yang tujuannya tuh ke gunung dan ke pulau-pulau. Apa Bang nama itu Bang? Nama travelnya Let's Camp Indonesia. Let's Go Indonesia. Yes. Mampir-mampir nanti ke Instagramnya Bang JJ. Mampir. Gratis kok. Hah? Gratis. Mampir gratis ya? Gratis. Kalau jalan-jalan bayar ya? Bayar. Iya. Bang JJ, Yes. lo mau cerita pengalaman di mana nih Bang? Gunung Arjuno, tapi jalur pendakiannya Purwosari. Tahun berapa Bang? Tahun 2018, Bang. 2018, baru-baru kemarin ya? Baru-baru kemarin. 2018 gua kesana yang kedua kalinya. Tahun 2018 gua sama temen gue 3 orang. 3 orang. 3 orang. Nah, kisi-kisi nih Bang, di sana lu ngalami kejadian apa Bang? Lebih ke gua didatengin sama petapa yang kata dia dan kata orang udah 5 tahun bertapa dan nggak turun-turun. Jadi dia bertapa selama 5 tahun nggak turun gunung. Iya bener, nggak tahu tuh ngapain dia itu. Pasti dia lupa cara minum kopi di atas. Bener. Mau jadi pendekar, Bang. Jadi pendekar ya. Mau jadi pendekar. Gue udah nggak sabaran sih pengen tahu cerita lebih lanjut dari Bang JJ. Nah, buat teman-teman pedas Jembatan Hitam, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, Bang John, cerita selanjutnya ini atau kali ini pengalaman gue di Gunung Arjuno lewat Purwosari. Itu sebenarnya itu bukan jalur pendakian ya, lebih ke jalur ritual. Entah itu kejawen atau entah itu aliran-aliran kepercayaan lainnya gitu loh. Di sana tuh sepanjang jalur, kalau sahabat Jembatan Hitam pernah naik ke Gunung Arjuna via Purwosari, itu dari pos 1 sampai atas itu semuanya petilasan semua, kayak arca-arca atau candi-candi gitu. Itu berawal gue dari Jakarta itu 3 orang Bang John. Tetap gue naik kereta jurusan Malang, bertiga. Dari Malang gue lanjut bis ke Pasar Purwosari. Dari Purwosari sampai di Purwosari gue naik ojek ke atas base camp gitu. Karena itu pengalaman gue yang kedua gitu. Sebelumnya gue pernah naik ke sana, tapi nggak diketemuin hal-hal mistis gitu loh. Nah pas kejadian kedua, gue naik sengaja nih, gue beli dupa nih. Gue mau ngikutin tren-tren orang sana gitu loh, yang kalau kesana terus pakai masang dupa dan segala macam. Gue emang sengaja gue beli dupa buat gue bakar gitu lah.
Gue setar dari base camp Purwosari itu seperti biasa pagi gitu. Gue selalu nyampe nggak langsung naik bang. Gue bermalam dulu untuk beradaptasi sama cuaca di sana gitu. Jadi paginya gue start langsung ke pos 2. Itu dari pos 1 itu ada petilasan juga kayak orang bakar dupa. Tuh sepanjang jalur itu wangi dupa, bener-bener wangi dupa. Nah itu tahun 2018 itu udah banyak pendaki ke sana gitu loh. Gue juga udah ketemu banyak pendaki gitu. Sampai pos 2 gue break, gue masak kopi, ketemulah sama ada juga banyak orang yang bertapa di sana gitu. Tahu mengasingkan diri lah, gue nggak ngerti gitu kan. Di pos 2 juga ada pondokan yang diisi sama bertapa gitu, petapa maksudnya. Kita ngobrol-ngobrol segala macam, terus dia ngebaca pikiran gue bang. Dia itu hobinya membaca pikiran gitu. Kalau kita udah dekat gitu, kita udah jalin komunikasi, dia itu petapa itu, gue lupa namanya di pos 2 itu. Dia pokoknya ya itulah ngebaca pikiran segala macam. Tapi bener apa yang gue lakuin gitu. Setelah istirahat minum kopi, gue lanjut. Dan itu dari pos 2 sampai pos 5, gue ngecamp di pos 5 itu petilasan semua itu isinya, dari pos 3 terus ke petilasan semar gitu, yang semar situ ada petilasannya. Jadi berbentuk batu menyerupai yang semar gitu. Terus di situ juga banyak orang-orang ya kepercayaan di situ ya, kayak kejawen atau apa gitu, yang ritual atau apa gitu, gue kurang ngerti gitu. Tapi itu sumpah, kalau lu pengen ngerasain mendaki dengan suasana yang berbeda gitu, yang mistis dan berbau budaya atau sejarah, lu harus nyobain Arjuno lewat Purwosari gitu. Sampai di pos 5 itu gue menjelang maghrib bang. Namanya pos 5 itu Mangkutoromo. Ketinggian di atas 2000-an meter lah gitu, di bawah permukaan air laut. Gue ngecamp, banyak bang yang ngecamp, banyak kayak tenda, banyak yang bikin tenda. Itu bukan gue doang, banyak yang bikin tenda segala macem. Nah ya normal aja gitu. Gue diriin tenda emang di samping percis arca, apa kayak arca gitulah, bukan arca sih, kayak candi kecil gitu, namanya Mangkutoromo gitu. Gue camping di situ. Nah karena gue nakal, gue bawa minuman keras nih. Itu maghrib tuh, menjelang maghrib. Di samping gue itu arca itu di candinya itu banyak ya orang-orang berdoa gitu lah, menurut agama dia gitu atau kepercayaan dia gitu. Tapi gue sama temen gue asik minum aja gitu. Gue bawa minuman keras, emang agak gue ngangetin doang gitu. Gue bawa minuman keras, gue minum. Tiba-tiba gue didatengin sama bapak-bapak ya, umur 50-an tahun gitu. Yang kata dia dan kata orang itu, dia udah bertapa 5 tahun gak turun-turun. Dia datengin tenda gue Bang John. Dan menariknya itu, dia datengin gue kayak segen gitu. Kayak apa ya? Dia dateng bukan salim ya, kayak nunduk gitu, salaman, kayak dia ngormatin gue gitu loh Bang John. Ngormatin. Ya, gue sama teman-teman gue ya mikirnya biasa aja gitu kan, biasa aja ya, kita basa-basi, kita tawarin kopi segala macem gitu. Ngobrol sama petapanya, sama teman-teman gue bertiga nih. Di tengah obrolan itu dia langsung nunjuk gue, Bang John. Asli mana kamu? Lenteng Agung mas. Asli mana sampean? Lenteng Agung. 3 kali dia bilang. Asli mana? Gue bilang Padang. Terakhir gue bilang Padang. Terus dengan lantangnya dia bilang kayak gini. Di sini tuh nggak ada setan yang berani kemari, kayak kuntilanak, pocong, gondoruo yang berani kemari. Di sini tuh kastanya udah prajurit semua. Tapi di belakang sampean ada kakek-kakek yang ngikutin sampean gitu. Kakek-kakek itu duduk, dia nunjuk salah satu batu arcanya, dia duduk di situ.
dan saya udah berkomunikasi sama beliau. Ini bener nih, ini fakta bener. Nggak apa, gua nggak, bukan cerita bohong nih, beneran Bang John. Saya sudah berkomunikasi sama beliau katanya, sama kakek-kakek yang katanya di belakang gue gitu. Ya sorry gue potong, sebelum ini juga gue nggak percaya, gue nggak percaya, nggak iyeng lah kalau kata orang Betawi ya, nggak iyeng sama dunia spiritual kayak gitu loh. Gue percaya sama makhluk goib, tapi gue nggak tertarik untuk belajar spiritual atau apa gitu ya, bener-bener nggak tertarik gitu. Tapi dia bilang udah berkomunikasi sama yang makhluk yang di belakang gue itu, kakek-kakek. Dia bilang gue suruh memperdalami ilmu spiritual. Nah, gue sama teman-teman gue nih bertiga nih, ya yang namanya kita bertiga nggak ngerti gitu-gituan ya. Ya kita mencolek-colekan ini, mencolek-colekan kaki gitu, ngeledek aja gitu, ngeledek nih apaan sih, dalam hati gue apaan sih itu maksudnya gitu loh. Ya tiba-tiba ya dia bilang udah berkomunikasi sama makhluk yang di belakang gue. Katanya kakek-kakek itu yang ngikutin gue itu orang sakti pada zamannya gitu, di Padang, di Sumatera lah gitu, di Sumatera. Terus gue disuruh mempelajari ilmu spiritual. Gue kalau lu bisa memperdalamin katanya lu bakal jadi orang besar, atau jadi, dia bilang bisa ngobatin orang gitu Bang John gitu. Dan gue ngedengerin, tapi gue ya masa bodo amat sih, dalam hati gue masa bodo amatan gitu. Dan gue dipaksa, anehnya gue dipaksa disuruh bangun jam 12 malam nanti, suruh ngikut dia buat mandi. Namanya di bawah lembah dekat Mangkutomo itu ada namanya apa, mata air Sigo Widadari. Nah, gue disuruh nanti saya ajak mandi di sana untuk membuka aura spiritual katanya. Tidur dah gue tuh kan, dan bener jam 12 malam itu gue dibangunin. Dan yang diajak itu gue doang Bang John. Yang diajak gue doang, dibangunin keempat kali, sampai 4 kali dibangunin gue. Gue bangun karena gue nggak enak aja, nggak enak, campur risih gitu loh, campur risih karena wah dibangunin terus gitu. Ya udahlah, gue lakuin aja gitu. Akhirnya gue bangun. Lu bayangin aja, mandi di gunung ketinggian 2000 meter. Itu kayak di Diksar itu, dinginnya minta ampun gitu loh. Ya gue diajak sekitar 20 menit, gue turun lembah. Di dasar lembah itu ada aliran jalur air lah. Nah situ ada mata air nama Sigo Widadari. Pikiran gue, gue bertiga doang. Gue, dia, sama temennya dia. Temennya dia itu ada keperluan buat penglaris usaha dia. Jadi dia punya usaha, dia mau ketemuin itu pertapa buat penglaris usahanya dia gitu. Pikiran gue udah kemana-mana gitu. Soalnya dia udah sampai di mata air, dia tancepin dupa nih, straight di mata air itu, dibuang itu kembang, ditepok 3 kali, jeder, baca lah dia apa-apa. Pikiran gue nggak tumbal, gue ngeri dijadiin tumbal. Ya kan gue nggak tahu kan, ya kan. Dia kopat kamit segala macem. Pertama dia yang berenang, bugil, telanjang bugil dia mandi. Kepikiran gue makin macem-macem, gue ngeri dipakai anjir, ditusbol gue ngerinya, ditusbol sama pertapa kan ngeri. Beneran. Akhirnya setelah dia mandi, gue disuruh mandi. Dia bilang, udah doa apa aja, doa menurut agama sampean, dia bilang, yang baik-baik gitu, biar aura kamu terbuka katanya. Ya gue lakuin, gue doa, gue bugil juga gitu, gue mandi, nggak ada 1 menit menggigil karena dingin banget. Tapi temennya itu udah sedia api unggun, jadi habis mandi gue pakai baju, kita angetin badan di api unggun. Nah pas udah kelar itu baru dia cerita. Kamu turun dari sini bakal dijauhin sama orang-orang yang nggak berguna buat kamu. Maksudnya orang-orang yang bikin kamu rusak lah atau gimana ya gitu, bakal dijauhin sama orang-orang yang
nggak berguna di hidup kamu dan bakal didatengin sama orang-orang yang ngerti spiritual tanpa sengaja gitu. Udah tuh dia cerita, dia ngebujuk gue, ngedoktrin gue biar gue ikut dia bertapa, maksudnya mengasingkan diri gitu. Kamu tinggal aja di sini setahun katanya kan, setahun. Gue nggak mau kan, setahun gitu kan, makan pakai apaan gitu kan. Ya udah akhirnya dia tetap ngeyakinin gue, suruh belajar spiritual segala macem. Habis selesai mandi, balik lagi ke camp, gue tidur, dia tinggal di pondokan jadinya. Jadi setiap pertapa di sana dia bikin gubuk, Bang John, bikin gubuk dari bambu, dari apa gitu yang berbentuk gubuk, buat tinggal dia di sana gitu. Dia tidur di gubuk itu, nah gue tidur di tenda. Besokannya teman-teman gue summit dan gue dipaksa nggak boleh summit, suruh ngikut dia. Nah teman-teman gue summit ke puncak, gue stay di sana karena gue penasaran juga nih. Gue suka budaya soalnya, gue suka sejarah gitu. Akhirnya gue nggak ikut summit, nggak ikut ke puncak. Gue diajak dia ke gue diajak dia ke Sindang Derajat itu mata air tapi untuk meninggikan derajat lah pokoknya gitu. Gue diajaknya suruh mandi juga, suruh bugil juga segala macem. Terus gue diajak ke candi gitu. Kata dia nggak sembarangan orang bisa kemari gitu. Gue diajak dia tuh nerabas hutan, akhirnya nemu tuh candi. Nama candi apa gue lupa lagi tuh nama candinya. Akhirnya gue disuruh doa, kamu doa menurut agama kamu aja gitu. Kamu Islam kan, ya berdoa semua agama Islam, doa tentang kebaikan gitu. Gue berdoa gitu, gue turutin, gue berdoa segala macem. Nah singkat cerita, gue balik lagi ke camp, terus teman gue turun lagi dari puncak, kita bermalam lagi semalam di Mangkutomo. Abis bermalam, ya nggak ada kejadian apa-apa gitu, nggak kejadian apa-apa mistis apa-apalah gitu. Nah pas besokannya gue turun, gue nemuin orang kejawen ya, pakaiannya itu hitam, serba hitam. Orang tua, ada 3 orang, gue ingat banget ada 3 orang. Dan dia sama, salim juga ke gue, salimnya kayak hormatin gitu. Ya gue nggak ngerti, ya masa dia orang tua salim gitu ke anak muda kayak gue gitu loh. Jadi penasaran, ini ada apa gitu loh. Ada apa gitu. Sampai akhirnya gue sampai di base camp, sampai balik lagi ke Jakarta. Nah bener, gue didatengin sampai sekarang pun, sampai detik ini, gue udah puluhan orang pintar atau orang yang ngerti spiritual yang datengin gue tanpa sengaja. Sampai ada pensiunan Kopassus, sampai orang tua klien gue itu orang pinter lah, maksudnya orang-orang ngerti spiritual, ngasih tahu gue bahwa di belakang gue ada bla 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 bla, ada makhluk lah yang ngikutin gue segala macam. Nah ada juga gue nongkrong di komunitas Ciliwung Jakarta ya, di Lenteng Agung juga itu ada komunitas Ciliwung. Di situ ada pensiunan polisi yang kata orang sekitar itu dia orang pintar, bener-bener orang pintar sih. Maksudnya orang pintar itu orang yang ngerti lah, orang-orang yang ngerti spiritual gitu, yang gaib-gaib. Lagi ngebahas setan nih, setan yang ada di komunitas Ciliwung itu di saungnya, dia bilang ada kuntilanak. Jadi semua orang tuh yang di komunitas Ciliwung itu pernah digangguin sama tuh kuntilanak gitu loh. Tapi tiba-tiba dia nunjuk gua, Bang John. Kalau lu mah nggak bakal ditunjukin. Tuh kakek-kakek tuh pensiunan polisinya itu. Kalau lu nggak bakal ditunjukin, lu di belakang lu itu orang sakti gitu, segala macam. Dia sampai merinding segala macam lah gitulah. Lu tuh kurang syariatnya doang, Bang. Dia manggil gua abang kan. Lu kurang syariatnya doang gitu. Wah, gua nggak ngerti. Gua jujur gua jauh dari Tuhan gitu loh. Maksudnya gua jauh dari Tuhan. Gua sholat kalau lagi susah banget, Bang. Gua sholat kalau lagi susah, kalau udah datang seneng gua lupa sama Tuhan. Gua jujur gitu.
lu kurang syariatnya doang. Lu bakal jadi orang besar, lu bakal jadi orang sukses kalau lu udah ngejalanin syariat. Nanti itu kodam lu bakal datang di umur 35 atau 34 gitu. Wallahu alam ya. Gua percaya makhluk gaib, tapi kalau soal-soal kayak gini kurang iyeng gitu, kurang tertarik gitu loh. Sampai dia bilang, nanti gue bakal kasih tahu lu kalau kita ketemu suatu saat nanti gitu. Ya dia bilang kayak gitu, suatu saat kalau ketemu lagi gue bakal kasih tahu siapa yang ngikutin lu. Dan kejadian gue ketemu dia di pom bensin. Akhirnya gue ke warkop, diajak dia ngasih tahu dengan mimik wajah yang serius, bulu kuduknya berinding semua. Dia bilang yang ngikutin lu itu Datuk Rajo Manggadang dari Padang. Datuk Rajo Manggadang dari Padang. Lu kalau dalam keadaan sulit atau terdesak, lu bisa minta bantuan sama dia gitu. Lu tepok bumi aja 3 kali, jeder sebut nama dia, lu bakal dibantuin gitu. Tapi gua nggak lakuin sih, belum pernah gua lakuin gitu. Akhirnya ya udah, dia sampai merinding hebat, sampai muntah-muntah segala macem gitu loh. Ya bagi gua sampai detik ini pun gue sering ditemuin sama orang-orang yang ngerti spiritual gitu loh. Dan gue bingung Bang John, gue nggak tahu harus kayak gimana gitu. Apa gue harus kayak gimana nih? Gue harus apa? Gue harus ikut perguruan atau gue harus ngikut apa gitu? Gue nggak ngerti gitu. Tapi ada orang yang ngerti spiritual juga bilang, ya udah lu diemin aja. Yang penting lu berbuat baik aja gitu loh, berbuat baik aja. Itu sih pengalaman mungkin termasuk mistis ya di Gunung Arjuno yang sampai sekarang gue alamin. Gue sering ketemu orang-orang yang ngerti spiritual gitu. Pokoknya selalu dia bilang mau dia dari agama manapun gitu, orang yang ngerti spiritual gitu. Kalau orang yang non muslim, dia selalu bilang berbuat baik. Tapi kalau dari Islam, dia selalu bilang lu kurang syariatnya doang gitu. Itu sih pengalaman gue di Gunung Arjuno. Oke teman-teman Pintas Jembatan Hitam, kita udah mendengarkan secara langsung nih cerita dari Bang JJ. Dan sekarang gue mau nanya-nanya tentang cerita yang ada dialami sama Bang JJ. Bang JJ, Ya. Sedikit lagi nih gue mau nanya-nanya nih Bang JJ. Jadi bisa dibilang awalnya lo tahu bahwa lo ada sosok pendamping atau khodam yang ada dalam diri lo atau di belakang diri lo, itu ketika ada sosok petapa yang mengaku dirinya sudah bertapa selama 5 tahun di gunung itu dan belum turun-turun juga. Dia bilang sama lo kalau di dalam diri lo atau di belakang lo ada sosok kakek-kakek yang mendampingi lo. Iya, benar. Sebelum itu ya nggak ada cerita-cerita atau orang-orang. Ada sih beberapa orang yang tapi dia cuma bilang lu punya pegangan, maksudnya lu punya pendamping gitu, tapi nggak spesifik dia bilang kakek-kakek atau apa gitu. Cuman kata orang ya lu punya pegangan atau lu punya kodam gitu bla bla. Tapi tetap balik lagi gue kurang tertarik gitu. Tapi gue percaya ada makhluk gaib, tapi untuk kayak hal-hal kayak gitu gue kurang tertarik. Tapi lama kelamaan malah bikin gue penasaran gitu. Iya sih Bang John. Oke, jadi ya awalnya kakek-kakek itu ya. Dan ini yang menurut gue juga ganjil ketika sosok petapa ini datang menghampiri dengan kayak apa sih, menghormati banget gitu. Maksudnya bahkan sampai cium tangan kayak cium tangan gitu ya. Nah iya, itu malah bikin gue mungkin bukan risih sih ya, tapi yang nggak enak aja gitu. Tiba-tiba dia sungkem lah ya. Iya, nundukin kepala. Iya, sungkem ya benar. Tapi nggak sampai sujud gitu ya, tapi kayak menghormati gitu, ngomongnya juga halus gitu. Tapi dia cuma negasin, pas dia bisa ngomong tegas itu di saat di belakang tamu ada kakek-kakek gitu. Mungkin disitulah awal dari omongan yang bisa ngebuat lu penasaran sampai lu mau mengikuti ritual yang jalanin sama dia, Bang. Ngikuti ritual itu gara-gara nggak enak aja Bang John. Awalnya nggak enak. Iya, nggak enak karena dia bangunin gua terus-menerus gitu loh. Akhirnya ya mau nggak mau gue ikutin lah gitu loh. Ya gue niatnya ya semoga ada sisi positifnya gitu, sisi positifnya buat gue ke depannya gitu loh.
Nah, yang aneh juga itu banyak tenda gitu selain tenda gue gitu. Dan orang-orang tetangga tenda gue nggak didatengin sama dia, dia datang aja gitu, datang ke tenda gue, cuma ke tenda gue aja gitu. Dan di sini kan lo naik sama 2 orang teman lo kan? Yes. Ini 2 orang teman lo ini nggak mikir apa-apa gitu tentang lo mau dibawa ke sini, lo mau dibawa ke situ, tapi dia tetap aware aja gitu, maksudnya ya udah ikut aja gitu. Dia nggak ada penolakan atau gimana gitu? Enggak. Gue naik sama 2 orang temen gue yang bisa dikatakan selengean bang, gitu. Malah dicengin sama dia gitu. Ya kan ada, kalau kita berbicara masalah kayak gini kan, kalau orang yang nggak paham malah kita disangka orang gila gitu. Nah, teman 2 orang gue itu lebih ke arah situ gitu, kayak lu terus jadi dukun lo gini bla 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 gitu. Paham sih gue sih, gue bisa nggambar kayak gue sih. Ya mungkin dibilang udahlah selalu lah sana gitu lah ya. Selalu lah terus jadi dukun lo gitu gitu. Ya, dan ini terus gitu berkelanjutan sampai detik ini. Gue didatengin sama orang-orang yang ngerti spiritual. Bahkan klien gue pun ada, klien gue non muslim tapi dia ngerti spiritual, berkomunikasi sama gue gitu. Lu harus berbuat baik bang, lu harus ya hilangkan gitu kayak iri dengki penyakit hati gitu. Gitu paling susah banget. Iri dengki itu, entah itu kita iri sama ngeliat kesuksesan orang lain gitu. Lah, ini jadi konten motivator ini ya. Jadi konten motivator ya susah. Gue punya ada perasaan iri kalau ngeliat orang sukses gitu, ada atau perasaan iri ngeliat orang-orang lebih bahagia dari gue gitu. Dan untuk menghilangkan rasa itu agak susah buat gue sih gitu. Walaupun gue nggak berniat jahat sama orang tersebut, tapi ada perasaan iri dengki gitu. Dan ini lagi nih bang, ketika lu turun nih bang, lu lagi-lagi ketemu sama 3 orang sosok yang berpakaian serba hitam dan lebih tua juga dari lu. Tua jenggot putih, sekitar umur 50-60an itu. Dan lagi-lagi dia sungkem sama lu. Dia bilang rahayu. Rahayu itu kayak assalamualaikum. Oh, kayak sapaan lah ya. Iya, sapaan gitu, doa buat agama-agama kepercayaan kayak gitu lah, kayak kejawen dan segala macamnya ya. Rahayu. Dia sungkem gitu. Sungkem, menundukkan kepala. Dan itu yang membuat gue, apaan sih ini? Ya ada apa gitu loh gitu. Semakin penasaran dan berlanjut sampai gue ke peradaban gitu, sampai gue balik lagi ke Jakarta gitu loh. Mungkin gak sih bang, sosok 3 orang pria yang tua ini bertemu lu di bawah, dia melihat sosok yang ada di belakang lu, makanya dia sampai bersikap kayak gitu bang? Mungkin gak sih? Mungkin, itu mungkin banget kalau dia nggak ngelihat yang di belakang, ya dia pasti bukan ngormatin guanya. Gue rasa kayak gitu. Kalau emang bener ada yang ngikutin gue, pasti dia ngormatin yang ada di belakang gue gitu loh. Soalnya teman-teman gue salaman biasa gitu. Yang 2 orang itu, yang nggak mungkin orang muda kayak gitu kan, kayak rahayu gitu. Dan endingnya untuk klimaksnya dan terakhirnya nih ya, lu bertemu sama sosok bang siapa tadi, bang PI? Bapak PI. Pak PI, dia pensiunan polisi. Iya, dia paranormal, dia sering ngobatin gitu, tapi Islam ya. Kayak ustadz gitulah jatuhnya gitu, kayak ustadz. Dia selalu bilang lu kurang syariatnya doang. Lu ketemu sama sosok bapak ini, sama beliau, dan beliau menyebutkan salah satu nama yang sosok yang berada di dalam atau di belakang itu adalah Datuk Rajo Manggadang. Datuk Rajo Manggadang. Mungkin bagi orang-orang Sumatera yang tahu latar belakangnya beliau ya, Datuk Rajo Manggadang ini, ya mungkin nanti bisa lah nanti bantu komen untuk cari tahu siapa sih sosok pendamping yang ada di belakangnya Bang JG ini gitu. Atau teman-teman yang mempunyai lebih peka ya, lebih sensitif terhadap indie home lah ya, atau indigo indie bareng lah ya. Mungkin orang-orang yang dikasih kepercayaan lebih sama Allah untuk melihat hal yang seperti itu, mungkin bisa nanti bantu komen siapa sih sosok Datuk Rajo Manggadang ini gitu. Soalnya emang
gue juga nggak paham, dan gue kalau nanya-nanya ke keluarga yang nggak ada yang tahu sisi lah itu gitu. Jadi ya gue malah berpikir kalau gue ngikutin apa kata beliau ada efek negatifnya nggak sih di gue gitu. Gue sampai sekarang pun gue masih bingung gitu, apa yang harus gue lakuin gitu, apa gue cuekin aja atau apa gitu Bang. Ya, pokoknya intinya kesimpulan dari yang bisa lo ambil dari ini adalah ya, lo nggak mau untuk meyakinkan sesuatu yang ada dalam diri lo, tapi lo percaya ya dengan hal itu ya. Iya, percaya. Tapi intinya lo lebih meyakinkan, udahlah gue berjalan dengan apa adanya dan santai lah ya. Iya, benar. Karena lu nggak mau nekunin juga kan, dan lu nggak mau cari tahu juga itu siapa kan. Untuk saat ini sih gue lebih ke arah penasaran aja. Penasaran doang. Penasaran aja gitu. Tapi lu ada gak sih niat untuk mencoba mencari lebih dalam lagi sosok ini gitu? Dan apa fungsi dari sosok ini gitu? Nah, gue nggak punya guru gitu. Gue ngeri sedeng Bang Jo. Kalau kita tekunin gue ngeri miring gitu. Kan ada juga kan orang yang belajar ilmu gitu, yang nggak kuat jadi agak begitu kan. Gue sampai sakit penasarannya gue gitu. Sampai di gua caving gitu, gue di dalam gua. Ayo dong gitu. Gue butuh bukti nih. Lu tunjukin kayak muka lu gitu, atau gue pengen ngeliat nih. Gue pengen ngeliat atau datanglah gitu makhluk atau apa gitu. Nggak ada yang nampakin gitu. Nggak ada yang nampakin sampai ya gitu, saking penasaran itu jalan-jalan ke tempat yang mistis gitu. Ayo dong tunjukin. Nggak ditunjukin. Nah, tapi emang kalau kata temen gue nggak bakal bisa lu suruh datang. Dia bakal datang, kodam itu ya, nggak tahu kalau gue bener atau salah ya. Kodam itu datang di saat lu udah bersih. Udah bersih. Datang dengan sendirinya lah. Benar katanya. Kalau gue masih suka berbuat onar Bang John. Gue masih suka berbuat onar. Anak muda. Nggak ganjel, nggak gayo. Oh, bahayo gitu. Bahayo. Bang, tapi bisa dibilang sampai saat ini lo masih belum melihat bentuk dari atau wujud dari si beliau ya, Datuk ini ya. Gue pernah dimimpiin. Oh, pernah dimimpiin? Pernah dimimpiin di bukit gersang. Tapi gue naik mobilnya rusak di jembatan. Nggak tahu itu dia atau bukan ya. Iya. Dia pakai busana hitam-hitam, nggak begitu sepuh atau begitu nggak begitu tua gitu. Cuman senyum aja ngeliat gue. Cuma senyum aja ngeliat gue. Udah. Kalau dimimpiin makhluk kayak gitu sih sering gitu. Atau 2 tahun kebelakangan ini gue selalu dibangunin di jam 2. Selalu bangun jam 2. Gue nggak tahu apa maknanya. Entah itu, setahu gue udah pakai autan atau gue udah seperti itu biar nggak banyak nyamuk. Tapi gue selalu bangun jam 2 gitu. Tapi kata temen gue disuruh sholat tahajud. Oh, berarti ada nilai positifnya juga Bang ini. Tapi gue nggak pernah ngelakuin Bang John. Nggak pernah ngelakuin. Gue pengen banget ngelakuin hal gitu, cuman kebebasan lu. Tapi ketika lu udah ada yang ngebangunin, lu nggak melakukan itu. Iya, kayak berat aja gitu. Niat sih ada gue buat mengambil dulu, tapi kayak ditekan badan gue kayak berat gitu ngelakuinnya. Oke Bang JJ, nah lagi gue bilang makasih banget karena lu udah mampir ke tempat gue. Sama-sama Bang John. Next kalau ada open trip yang deket-deket bolehlah kita ajak lah ya. Siap. Nanti kita ke pulau nanti. Mantap. Buat teman-teman juga nih, untuk teman-teman kita Jembatan Hitam yang pengen kepo-kepo sama Bang JJ, nanti bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang JJ di @letscam.id. Letscam_id. Buat teman-teman juga di rumah yang punya cerita-cerita mistis tentang pendakian atau urban legend lainnya yang pengen kita dibawain sama gue di sini, atau tidak buat teman-teman juga. Oke, buat teman-teman cerita Jembatan Hitam juga di rumah yang mungkin punya cerita tentang pengalaman mistis seputar pendakian atau urban legend lainnya yang pengen cerita dibawakan langsung di sini atau cerita nanti dibawain sama gue,
teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gua Jonaria. JJ Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Hitam.